Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nuryani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Semoga aktivitas hari ini, kegiatan hari ini membawa hal positif ya buat Nuryani, bisa menjalani hari-hari dengan baik dan bahagia ya. Ibu harap Nuryani senantiasa mendapatkan kebahagiaan ya. Mukanya juga harus pasang muka. Aku nggak kedengeran. Oh, masih nggak kedengeran? Kedengeran nggak? Tidak kedengeran, Bu. Oh, baik. Ibu ulangi ya. Nuryani bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah ya. Ya, semoga hari-hari Nuryani senantiasa penuh dengan kebahagiaan, kesehatan ya, dan mempunyai energi-energi yang positif dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Amin ya. Nah, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih karena Nuryani dengan sukarela mau Ibu undang untuk mengadakan cyber counseling ya. Ya, ini mungkin kegiatan ini bertujuan untuk supaya mengklirkan apa-apa yang menjadi kesalahpahaman, bisa jadi ini miskom terhadap guru-guru yang lain ya, karena tentunya banyak di antara guru-guru yang kesulitan berkomunikasi dengan Nuryani terkait dengan efektivitas Nuryani di dalam belajar di sekolah, gitu ya. Ibu harap di sini Nuryani bisa bekerja sama, bisa terbuka dengan sukarela, mau berbagi tentang apa-apa yang menjadi masalah atau beban yang Nuryani rasakan. Bisa ya? Mohon maaf, Bu. Saya baik-baik saja. Tidak ada masalah. Oke. Ibu bisa pahami itu. Nuryani merasa baik-baik saja. Sebelumnya Ibu akan sampaikan terlebih dahulu bahwa di dalam kita mengadakan kegiatan konseling ini, tentu kita menganut kepada asas-asas yang ada. Di antaranya ada asas kenormatifan, ada asas kesukarelaan, dan ada asas keterbukaan juga, dan ada asas kerahasiaan, gitu ya. Jadi itu yang perlu Nuryani ketahui. Nah, sebelumnya Nuryani pernah Ibu panggil ke BK kan? Ya, Bu. Mohon maaf. Saya tidak berani untuk bercerita langsung.
ke ibu, soalnya saya ada kayak kalau konseling ke ibu di sekolah, udah konselingnya selalu ditanya-tanya sama temen. Misalnya kalau saya pulang dari kantor ruangan BK, saya selalu ditanya-tanya ada apa. Saya males ditanya-tanya begitu sama teman-teman, Bu. Baik, Ibu bisa pahami itu. Ibu tidak masalah. Nuryani tidak tidak merespon apa yang Ibu lakukan ya, dengan memanggil Nuryani ke ruang BK. Tapi alhamdulillah Nuryani mau merespon ketika Ibu menawarkan mengadakan cyber counseling gitu. Itu artinya Nuryani kan masih punya itikat yang baik gitu dalam merespon apa yang guru BK lakukan gitu ya. Terima kasih untuk responnya. Dan sekarang apa yang mau Nuryani sampaikan ke Ibu? Ada yang mau Nuryani sampaikan terlebih dahulu? Mungkin? Ini, Bu, sebenarnya saya di rumah lagi ada masalah. Bisa tolong dikeraskan nggak suaranya? Saya Suaranya bisa tolong dikeraskan nggak? Agak kurang keras. begini, Bu, saya di rumah ada masalah pribadi sama orang tua saya. Setahun belakangan ibu saya mohon maaf, Bu, sudah tidak ada. Nah, berhubung ibu saya sudah tidak ada, saya tidak memiliki support dari orang sekeliling saya, dan terlebih orang tua saya yang satu lagi, yaitu bapak saya, menikah baru-baru ini dan tidak memberitahu kepada saya. Mana itu saya sedih, Bu. Saya tuh berat pulauku, tapi aku saya masih menjalani tanpa bicara terlebih dahulu pada saya. Saya bingung harus bagaimana. Di satu sisi saya udah punya ibu yang selalu support saya, dan terlebih lagi bapak saya sudah menikah bulan-bulan kemarin. Maka dari itu saya tidak fokus untuk belajar dengan baik, lalu meninggalkan kelas sebelum waktunya, karena kayak tujuan sekolah saya tuh harusnya buat ngebahagiain ya, Bu. Tapi saya kan sudah nggak ada, Bu. Terus bapak saya kan melakukan pekerjaan sendiri gitu, Bu.
Tidak apa, Ibu senang dengan Nuri yang mau terbuka ya. Itu kan bisa sedikitnya melepas beban ya, beban yang ada di hati Nuri, ada yang di pikiran gitu kan, yang tentu saja masalah itu menjadi malah berimbas kepada sekolah gitu ya, belajar Nuri di sekolah, menjadikan tidak termotivasi lagi gitu ya. Mudah-mudahan dengan bercerita semua beban Nuri sedikitnya bisa berkurang. Dari cerita yang Nuri sampaikan, Ibu ingin bertanya satu hal. Apakah Nuri masih merasa sangat kehilangan sampai detik ini terhadap Mama? Kehilangan sekali, Bu. Soalnya kan saya sebelum beliau meninggal kan saya tidur selalu berdua, terus kalau apa-apa selalu dibantu. Handphone saya masih di swap. Luar biasa ya, tentu sangat berat buat Nuri menjalani hari-hari yang biasanya ada kemudian tidak ada. Itu pasti sangat-sangat menyakitkan gitu ya. Ibu bisa merasakan apa yang Nuri rasakan, karena terus terang ketika orang tua ibu, mamah ibu meninggal juga perasaan kurang lebih sama. Jadi hal yang paling menyakitkan adalah ketika kita ditinggalkan oleh orang yang paling kita sayangi, ya kan? Nah, tapi Ibu mau bertanya lagi, apakah dengan Nuri nih, seandainya Mamah Nuri melihat dan mengetahui kondisi Nuri yang sekolahnya tidak semangat, terganggu, kemudian banyak terkena kasus dan masalah di sekolah ya, karena tidak semangat yang akhirnya banyak berbohong. Dari rumah bilangnya sekolah, pas di sekolah tidak masuk sekolah gitu ya. Nah, itu kan hal-hal yang tidak baik ya. Ketika Mamah Nuri seandainya mengetahui hal itu, menurut Nuri beliau sedih apa enggak? Pasti sedih kan? Nuri nggak mau kan melihat ibu Mamah Nuri sedih? Nah, jadikan hal ini motivasi terbesar Nuri. Kita bayangkan, ketika mamah kita ada, beliau pasti menginginkan kalau kita itu sukses, bahagia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan tentu saja kesuksesan itu bisa dikategorikan dalam banyak hal. Sukses dalam bersikap,
sukses dalam pelajaran, sukses dalam kehidupan gitu ya. Jadi bukan hanya sukses di akademik saja, tapi sukses dalam segala bidang. Tentu orang tua akan sangat bahagia. Bayangkan kalau orang tua ada, Nuri sukses, pasti kebahagiaannya luar biasa. Tapi kalau Nuri hanya berpikiran sedih, kehilangan, itu artinya Nuri tidak ikhlas. Karena kita harus kita harus sadar bahwa yang mempunyai kita itu adalah Allah. Kita hanya dititipkan, dan Allah yang punya hak untuk mengambil ataupun tidak, gitu ya. Tapi Bu, saya selalu iri sama teman-teman saya masih punya ibu, sedangkan saya sudah tidak punya ibu. Tentu saja itu juga ibu rasakan, sangat perih memang ketika orang lain masih bisa dipeluk sama ibu, orang lain masih bisa jalan-jalan sama ibunya, sedangkan kita hanya bisa melihat batu nisannya saja. Tapi ibu kita tetap ada dalam hati. Jasadnya saja yang tidak ada, tapi jiwanya tetap ada di hati kita. Percaya itu. Dan rasa iri hanya akan menyakiti kita. Kita justru kalau melihat orang lain punya ibu, justru kita harus lebih termotivasi. Orang lain bisa berhasil, oh karena kamu masih punya ibu. Ketika kita berhasil pada saat kita tidak punya ibu, justru kita lebih hebat. Kita lebih hebat. Karena kita bisa berdiri, kita bisa sukses. Karena motivasi kita, ibu yang sudah tidak ada. Tantangan kita lebih berat. Gitu. Terkait Bapak, wajar. Kalau tidak terima itu wajar. Siapa yang bisa menerima ibu yang ibu kita tergantikan? Tidak ada. Tidak ada yang namanya seorang ibu yang menggantikan. Tapi kalau peran seorang istri bisa tergantikan. Itu yang harus Nuri pahami ya. Seorang ibu tidak bisa tergantikan oleh siapapun, tapi seorang istri bisa tergantikan. Itu. Kita sayang sama Bapak, tapi belum tentu kita bisa membahagiakan Bapak. Kita akan bahagia ketika melihat orang tua kita bahagia. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara kita biarkan, kita dukung, kita tanyakan apa yang membuat Bapak bahagia. Lakukanlah, karena kita juga bahagia kalau Bapak bahagia. Seperti itu ya. Tapi Bu,
terus bisa kuat. Kalau Nuri nggak kuat, nggak bisa kuat, Allah nggak mungkin memberi cobaan ini ke Nuri, karena Allah yakin Nuri kuat, maka diujilah Nuri sampai sejauh mana kekuatan yang Nuri miliki. Anak hebat itu belum tentu di akademiknya itu hebat. Anak hebat itu ketika bisa mengontrol perasaannya, melawan ke perasaan yang misalkan harusnya dia marah, tapi dia tidak lakukan itu karena yang dihadapi adalah orang yang disayangi. Itulah anak yang hebat. Apalagi berhubungan dengan orang tua. Semarah apapun kita sama orang tua, kita bisa mengontrol, kita bisa menahan, karena kita berpikir, biarlah bapak yang bahagia, saya yang menderita. Seperti itu bukan yang Nuri rasakan? Nuri bisa menangis di belakang bapak, tapi Nuri tidak bisa di depan bapak, karena perasaan sayang Nuri jauh lebih Nuri utamakan kepada bapak daripada diri sendiri. Lebih baik menangis sendiri daripada sekarang memperlihatkan ke bapak ketidakbahagiaan Nuri. Bukan begitu? Itu artinya Nuri anak hebat, anak soleha. Maka ibu tidak setuju ketika guru-guru mata pelajaran, guru wali kelas bilang ke ibu, Nuriani anak yang bandel, Nuriani anak yang susah diatur. Ibu tidak setuju, ibu tidak yakin hal itu, karena ibu tahu pada dasarnya Nuri itu anak yang baik, anak yang hebat. Hanya saja mereka tidak tahu kenapa Nuri berbuat seperti itu. Betul begitu? Nah, jadi setelah kita ngobrol panjang lebar, adakah sedikit yang Nuri dapat simpulkan, atau Nuri merasa lega kah, atau Nuri merasa terbantu kah, atau Nuri merasa kok tambah begini? Coba ibu pengen tahu bagaimana perasaan Nuri sekarang. Halo Nuri. Bercerita saya udah lega, Bu, bercerita tentang masalah saya ke ibu. Sudah mendengarkan solusinya bagaimana. Insya Allah saya akan belajar dengan baik untuk kedepannya. Alhamdulillah.
Sebenarnya ini masalah perasaan ya. Ketika ada yang memahami perasaan kita, maka itu akan jauh lebih ringan apa yang kita alami. Ya, jadi ketika Nuri mempunyai masalah seperti ini, Ibu harapkan Nuri sering-sering berkomunikasi dengan orang-orang yang Nuri anggap itu bisa mengerti Nuri. Orang itu bisa ngerti Nuri. Ya, boleh ke guru BK, boleh juga ke saudara ataupun ke bapak. Ya. Yang penting Nuri merasa sudah bebannya sudah lepas gitu. Ya. Ibu harap Nuri juga belajarnya kembali lagi ya, termotivasi karena Nuri anak yang hebat ya. Ibu tidak akan memaksa Nuri untuk menjadi seperti ini, seperti itu, tidak. Jadilah diri sendiri. Ikutilah hati kecil Nuri. Ya. Karena Ibu yakin hati Nuri luar biasa. Pada dasarnya, anak yang berbakti kepada orang tua itu adalah anak yang baik, anak yang soleh, anak yang hebat. Ya, yakini itu. Buka komunikasi dengan orang tua. Ya. Baik, mungkin kesimpulannya Ibu bisa sampaikan di sini bahwa apapun yang Nuril lakukan, kesalahan-kesalahan di sekolah, baik kepada guru-guru maupun ke teman-teman, mungkin kedepannya Nuri bisa perbaiki. Mohon maaf di sini Ibu hanya bisa membantu ya. Keputusan hanya Nuri sendiri yang memutuskan. Apapun yang Nuri putuskan, itulah yang menjadi keputusan Nuri yang menurut Nuri baik. Gitu ya. Baik, masih adakah yang mau Nuri ungkapkan atau sudah? Terima kasih Bu sudah mau mendengarkan cerita. Saya tidak pernah bercerita ke orang lain karena saya nggak tahu harus mulainya dari mana. Sama-sama. Semoga konseling kita bermanfaat buat Nuri, buat Ibu pribadi juga. Baik, mungkin Ibu, dan satu hal lagi, Nuri jangan khawatir, apapun yang Nuri sampaikan di sini dan yang Ibu yang kita komunikasikan di sini, insya Allah akan terjaga kerahasiaannya ya. Baik, Ibu ucapkan terima kasih juga atas partisipasinya Nuri dalam memberikan penjelasan terkait kasus yang sedang Nuri alami.
juga keterbukaan Nuri Ibu hargai, dan kesediaan Nuri dengan sukarela mau mengikuti cyber counseling ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Nah, baik, sekalian Ibu tutup ya kalau tidak ada lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Nuri.